Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo smart people. Hari ini saya akan tunjukin bagaimana budgeting atau rincian pembiayaan dalam membuat sebuah aplikasi. Cara menghitung biaya pengembangan atau membuat aplikasi itu yaitu dengan 1. Jumlah pekerja, 2. Waktu pengerjaan. Nah, proses pengembangannya atau pembuatannya itu sangat simpel. Yang pertama itu desain. Yang kedua, pemrograman. Yang ketiga, uji coba. Dan yang keempat, rilis. Itu simpel kan, tapi pembuatannya itu sangat lama. Saya dapat source ini dari fk.co.id. Nah, pada fk.co.id ini, untuk jumlah pekerja atau SDM ini, dia mempunyai dua tipe, yaitu yang pertama, system engineer, dan kedua, programmer. Nah, terus dijelasin nih, kalau misalkan kita terus menambahkan fungsi-fungsi yang baru ke dalam aplikasi ini, biaya dan waktunya pun akan terus meningkat. Nah, sekarang kita langsung aja, berapa sih perkiraan biaya untuk membuat sebuah aplikasi? Yang pertama, untuk sistem keranjang belanja, 5 juta sampai 150 juta. Nah, untuk kategori ini biasanya dipakai oleh brand-brand makanan ataupun fashion. Tapi sekarang itu banyak yang brand-brand yang udah nitipin barang-barangnya itu pada aplikasi-aplikasi yang udah terkenal ya. Nah, seperti Amazon, Alibaba, Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan seperti itulah pokoknya. Itu aplikasi-aplikasi dengan sistem keranjang. Nah, kita lanjutin aja yang kedua, yaitu kategori katalog. 20 sampai 70 juta. Nah, aplikasi sebelumnya juga sudah memakai sistem katalog. Tapi kalau untuk viewer katalog asli itu mungkin kalian bisa lihat di aplikasi-aplikasi yang pada brand-brand yang terkenal ya, kayak misalkan McDonald's, Pizza Hut, Delivery gitu. Terus ada Domino's misalkan. Itu mereka sistem katalog, tapi mereka juga sistem belanja juga. Cuma rata-rata kalau untuk katalognya misalkan e-katalog Yamaha itu menampilkan saja katalog-katalognya. Kita lanjutin aja yang ketiga ya. Untuk kategori sistem panggilan dan pesan atau chat atau aplikasi chatting itu 30 sampai 250 juta. Mahal banget kan? Tapi mungkin untuk aplikasi yang sekarang ini pasti lebih mahal. Karena ini mungkin perkiraan untuk aplikasi yang awal ya, opsi-opsi yang mudah gitu. Kalau untuk fungsi-fungsi tambahan yang lain pasti lebih rumit dan juga membutuhkan biaya serta waktu untuk pengembangannya gitu. Nah, kalau untuk masalah contoh kalian udah pada tahu lah, kayak WhatsApp, Line, terus ada apalagi WeChat gitu, ada KakaoTalk, terus ada MiChat gitu ya, ada Tinder juga, ada Tantan misalkan. Ya pokoknya begitulah. Nah, ini dia 10 sampai 1 miliar itu untuk kategori pembuatan aplikasi game. Ya mungkin yang paling murah 10 juta ya, 10 juta itu mungkin ya Fluffy Bird atau mungkin ada yang di bawah Fluffy Bird itu. Tapi kalau untuk aplikasi-aplikasi game yang sekarang itu misalkan Mobile Legends nggak mungkin sih 1M. Mobile Legends, FF, misalkan ada PUBG itu pasti di atas 1M. Karena rumit banget sih dari pembuatannya juga, apalagi secara online juga itu kan. Terus misalkan untuk aplikasi-aplikasi game RPG, MMO gitu dengan yang grafiknya 3D itu nggak mungkin sih, dia hanya 1M saja gitu. Pasti lebih dari 1M gitu. Nah, tapi untuk perkiraan saja sih kalian udah tahu nih bahwa untuk membuat aplikasi game itu mahal banget lah pokoknya. 10 itu ya paling ya aplikasi-aplikasi yang game yang biasa-biasa gitu. Untuk tebak gambar misalkan yang dari Indonesia itu pasti membutuhkan budget yang luar biasa juga sih. Karena dia terus dimaintain, terus dikembangkan gitu. Dan tidak padam sampai sekarang. Tidak padam coy. Makanya kalau aplikasi-aplikasi game ini bisa gratis itu jadi pertanyaan juga bagi saya. Kenapa dengan aplikasi game ini yang misalkan cara pembuatannya ini rumit, terus dengan dana yang luar biasa, tapi bisa gratis? Ada apa kan? Sekarang itu akhirnya mereka aplikasi-aplikasi gratis itu mengeluarkan iklan gitu. Nah, iklan ini fitur untuk mereka mendapatkan lagi modal mereka kembali gitu, atau usaha mereka itu pada iklan saja gitu, karena tidak ingin memberatkan kalian para pengguna
untuk membayar gitu. Karena saya sudah coba lihat bahwa aplikasi-aplikasi berbayar itu yang downloadnya dikit banget pokoknya. Tapi beda untuk aplikasi gratis, misalkan Mobile Legends ya. Mobile Legends itu sekarang dari paling populer pertama. Nah, aplikasinya gratis, terus dalamnya nggak ada iklan. Kata siapa nggak ada iklan? Di situ ada iklannya pokoknya. Tapi nggak kayak aplikasi-aplikasi yang lain, yang gitu. Cuman dalam Mobile Legends juga ada iklan-iklan, misalkan di pengumuman atau di mana, atau misalkan awal masuk itu ada iklan pasti. Nah, tapi Mobile Legends juga mendapatkan penghasilannya bukan hanya dari iklan, tapi dia menjual item dalam game misalkan, atau pakai diamond lah kalau simpelnya. Kita misalkan mau beli skin pakai diamond gitu. Nah, mereka jualin diamondnya. Kalau mereka sih gampang, ngeluarin diamond berapa ratus juta juga bebas gitu, karena mereka yang buat gitu. Cuman kalau untuk para pengguna ya itu mereka bayar aplikasi itu secara tidak langsung dengan membeli diamond gitu. Walaupun aplikasinya gratis ya. Nah, mungkin seperti itulah bagaimana sih budgeting atau rincian pembiayaan dalam membuat satu aplikasi itu. Kalau misalkan kalian ada yang mau membuat aplikasi, ya itulah perkiraan-perkiraannya. Membutuhkan uang yang cukup luar biasa. Apalagi kalau misalkan kita modalnya pas-pasan ya. Hanya sekian dulu dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Dan juga mohon maaf bila ada kekurangan-kekurangan atau misalkan bahasan-bahasan yang belum saya bahas, atau misalkan kata-kata yang kurang berkenan. Nah, jangan lupa subscribe channel ini dan juga centang notifikasinya untuk update video-video selanjutnya. Keep smart with smartphone, live smart people. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.